dengan akan diadakannya International Zero Waste Conference 2021 secara virtual, Gaia Asia Pasifik berkolaborasi dengan YPBB ingin mengangkat salah satu kota di Indonesia yang telah berhasil mewujudkan komitmen nyatanya dalam membentuk kota yang zero waste. Setelah lebih dari 5 tahun, YPBB dan Kota Bandung bekerja sama untuk mengembangkan program Zero Waste Cities, mulai dari pengembangan model di sejumlah RW dan saat ini sedang dalam tahap uji coba pengembangan model di skala kelurahan serta pengembangan perangkat tata kelola pengelolaan sampah skala kota secara menyeluruh. Perkembangan yang signifikan ini tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen nyata dari pemerintah kota sendiri, baik dalam kepemimpinan wali kota maupun jajaran birokrasi yang terwujud dalam program kerja dan juga anggaran pemerintah kota. Ya, komitmen nyata dari pemerintah Kota Bandung dapat kita lihat jadi adanya pengembangan program-program inovatif. Setelah Kang Pisman, sekarang pemerintah Kota Bandung juga mendorong ada daur ulang sampah organik melalui konsep waste to food. Dan sekarang kita akan berdiskusi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Ibu Kamalia Purbani MT. Assalamualaikum dan selamat sore Ibu Kamalia, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Bu, ini kan kita lihat di pemberitaan di media-media kalau pemerintah Kota Bandung saat ini sedang gencar-gencarnya nih Bu untuk upaya pengelolaan sampah di Kota Bandung. Setelah Kang Pisman juga ada konsep waste to food. Nah, sebagai perumus kebijakan teknis, bisa jelaskan dong Bu, waste to food ini sendiri apa sih? Ya, terima kasih. Ya. Waste to food sendiri merupakan pengembangan dari strategi kebijakan Kang Pisman. Ya, kalau sebenarnya Kang Pisman sendiri kan lebih ke populernya ya. Kalau yang intinya adalah kebijakan pengurangan penanganan sampah gitu ya. Jadi kan kalau secara prinsip pengelolaan sampah di kita tuh dibagi dua, ada namanya pengurangan, adanya penanganan. Kalau penanganan yang ngangkut ke TPS gitu. Nah, kita fokus kepada pengurangan. Nah, bagaimana untuk mengurangi sampah itu strateginya adalah Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kalau zaman sebelumnya mungkin terkenal dengan namanya 3R. Nah, ini sudah dilakukan mulai dari tahun 2018 ya, digencar. Nah, sekarang agar Kang Pisman ini lebih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang melakukannya, dikembangkanlah sebuah strategi implementasi yang terpadu dengan sektor ketahanan pangan, yaitu kalau kita kenalnya adalah waste to food ya. Jadi sebetulnya itu bagaimana kita melaksanakan Kang Pisman atau 3R, mengurangi, mendaur ulang, memanfaatkan sampah, tapi si hasilnya itu kemudian hasil misalnya seperti kompos gitu, itu kita pakai untuk menanam pohon, atau ada kalau kita misalnya pengomposannya pakai maggot, nah itu castingnya itu langsung dipakai makanan ternak. Jadi terpadu dan sehingga masyarakat karena memiliki ada nilai ekonominya, sehingga itu lebih menarik ya bagi mereka. Dan sehingga ini diharapkan bisa berkelanjutan gitu. Oke, Ibu boleh jelaskan dong kenapa nih Bu Kota Bandung bikin program waste to food seperti ini? Latar belakangnya memang ada macam-macam ya tadi kan, tapi yang pertama bahwa strategi waste to food ini dianggap akan lebih memiliki daya tarik bagi masyarakat gitu ya. Di sisi kedua, kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia gitu ini adalah salah satu negara penghasil sampah makanan yang terbanyak. Berangkat dari situ, sehingga bagaimana ini menterpadukan gitu ya dari strategi Kang Pisman ini dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengurangi food waste ya. Kemudian juga bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat, menguatkan ketahanan pangan. Ini sangat pas di masa pandemi ini. Di beberapa tempat tuh mereka udah nggak pernah beli telur, karena kan tadi terpadu dengan ayam. Ayam tuh mungkin dari 10 biji dan sebagainya. Ayam. Kemudian mereka sayuran udah nggak pernah beli, gitu kan.
Atau bahkan kalau yang udah mereka bisa jual juga ke Indonesia, bisa dilingkan dengan ada yang udah berhasil mah ya, ada yang akhirnya jadi supplier kafe gitu untuk jus-jusnya itu kan buah-buahannya. Jadi misalnya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat tapi sekaligus memberdayakan. Jadi dari sekedar sektoral, misalnya sektor pengolahan, sektor sampah aja, dia mulai berkembang ke ketahanan pangan, ke pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat. Oke, Bu, ini kan untuk Waste to Food sendiri jadi program prioritas ya Bu ya, nantinya. Oke, nah ini satunya untuk upaya Pemkot untuk penerapan Kang Pisman di masyarakat gitu ya Bu. Nah untuk anggarannya sendiri nih Bu, dari dinas sendiri seperti apa nih Bu? Untuk anggaran, alhamdulillah sekarang ini selain anggaran-anggaran yang sifatnya business as usual seperti penyapuan, pengangkutan, ya itu kan tipping fee, kita menginvest juga untuk edukasi gitu ya, edukasi kepada masyarakat, kemudian pendampingan kepada kelurahan-kelurahan yang mau menerapkan rencana teknis pengelolaan sampah yang tadi saya sebutkan itu, yang terpadu dengan sektor ketahanan pangan, dengan itu karena kita support gitu dengan kita memberikan insentif bagi pengangkut sampah, pengolah sampah, kemudian kita berikan pendampingan. Nah itu semuanya didanai oleh dinas lingkungan gitu. Kemudian juga sarana prasarana tentu aja, sarana pengomposan mau apa gitu ya, itu kita support juga. Katakan bahwa ini bukan berbasis project, gitu kan? Kita tidak, jadi kita menstimulasi, yang mau kita fasilitasi misalnya dengan edukasinya, door to door education, fasilitator kita siapkan. Siapkan ya Bu ya. Sarana prasarana kita siapkan. Ya Bu Kadi, kalau untuk rencana ke depan nih Bu untuk peningkatan program nantinya bakal seperti apa nih? Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa Kang Pisman itu kan merupakan sebuah gerakan, ya. Merubah peradaban, gitu ya. Jadi merubah paradigma, gitu. Sehingga kita tidak menyebutnya program atau project, tapi sebuah gerakan yang membuat suatu peradaban yang kurang tepat, gitu ya, kumpul angkut buang, menjadi kurangi, pisahkan, manfaatkan. Dan ke depan dari sebuah gerakan ini akan didorong untuk menjadi sebuah sistem. Nah, kalau dia menjadi sebuah sistem, itu kan berarti sudah mulai lebih terstruktur, gitu ya. Mulai perencanaannya, penganggarannya, pengukuran kinerjanya, di mana nanti jadi tidak sifat sektoral lagi gitu. Jadi dia udah mulai, buktinya sekarang aja kan Kang Pisman ini juga bisa di ketahanan pangannya, gitu kan, di pemberdayaan masyarakatnya, dan ini nanti ke depan ini akan tadi disebutkan bahwa dia akan menjadi sebuah sistem yang akan kita integrasikan dengan existing sistem pemerintah kota yang ada, dan konsekuensi dari sebuah sistem memang diharapkan akan pertama dia tidak sifatnya sektoral lagi, kemudian juga mungkin pembiayaannya lebih bisa lebih tidak hanya di dinas aja gitu, dia akan ada di dinas ini, gitu ya. Jadi tidak menjadi salah satu indikator kinerja utama dari dinas lingkungan hidup aja, tapi semua orang harus memiliki apa kontribusi saya ini untuk keberhasilan gerakan ini yang dari Kang Pisman ini. Bahkan kemarin itu diintegrasikan dengan namanya Buruan Sae. Buruan Sae itu adalah pemanfaatan pekarangan, tapi ini punyanya Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kita nggak bicara lagi ini program di DLHK, ini programnya Ketahanan Pangan, nggak, tapi merupakan sebuah programnya pemerintah kota gitu. Nah ini kan diterpadukan juga dengan berbagai sektor gitu ternyata ini. Nah ini ke depan action plan-nya juga sudah ada. Kemudian masyarakat terutama kewilayahan ini juga diberikan keleluasaan misalnya untuk mengembangkannya, bisa juga memberikan peluang bagi
pekerja gitu. Maksudnya kalau udah berkembang luas kan itu kan bisa menjadi sebuah ini ya, maksudnya peluang untuk bekerja ketika dia udah mulai secara ekonomi skalanya tuh udah bisa ditingkatkan gitu. Jadi ini mulai udah merambah ke sektor macam-macam kan. Nah, Betul. dan ini setiap kecamatan sekarang ini lagi berlomba-lomba nih untuk bisa menumbuhkan inovasinya. Dan ini lebih tertarik lagi karena Pak Wali Kota itu selalu datang kepada yang punya inovasi. Inovasinya kayak apa? Inovasinya kayak apa? Beliau datang dan beliau sendiri langsung memberikan arahan-arahan. Karena beliau sendiri sudah mempraktekannya di pendopo sendiri gitu. Baik, dan semoga menjadi gaya hidup yang lestari di tengah masyarakat nantinya, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat juga khususnya nanti ya, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Kamalia Purbani MT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung sudah berdiskusi bersama kami. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan komitmen nyata untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang zero waste. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai program dengan anggaran pemerintah Kota Bandung. Di antaranya percontohan pengelolaan sampah terpilah untuk mendorong daur ulang sampah organis dan non-organis skala kelurahan. Salah satunya Kelurahan Sukamiskin. Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak 1.600 ton seharinya dan kurang lebih setengahnya yang dibuang ke tempat pembuangan akhir merupakan sampah organis. Nah, melalui program Waste to Food ini, sampah organis dimanfaatkan kembali untuk peternakan dan juga pertanian dalam kota untuk menghasilkan makanan yang sehat. Pemilahan sampah di sumbernya menjadi kunci karena sampah organis yang bercampur dengan jenis bahan lainnya berpotensi terkontaminasi dengan berbagai bahan beracun sehingga tidak aman jika dimanfaatkan untuk memproduksi bahan pangan. Pada kelurahan model ini, pemerintah Kota Bandung mengembangkan pembiayaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Selain menyediakan sarana dan juga infrastruktur, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan petugas pengumpul, pengolah, pengangkut, dan juga tim pengelolaan skala kelurahan yang semuanya dibiayai oleh pemerintah Kota Bandung. Tak hanya sampai pengembangan kelurahan percontohan saja, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan perluasan sistem pengelolaan sampah di lokasi model secara menyeluruh. Makanya di balik layar saat ini tengah disiapkan perangkat tata kelola pengelolaan sampah berskala kota dimulai dari Perda, rencana induk, dan juga lembaga pengelolaan sampah secara mumpuni. Bahkan nih nantinya di setiap kelurahan akan ada rencana pengelolaan sampah secara mandiri selaras dengan rencana induk. Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Kota Bandung ini diharapkan bisa menginspirasi kota-kota lainnya di Indonesia untuk membangun komitmen nyata dalam mewujudkan zero waste cities serta mewujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan.